untuk live yang pertama. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya. Ada pertanyaan dari Mas Rudi Dewandaru. Jujur sama diri sendiri itu yang seperti bagaimana Mas contohnya gitu kan Mas Rudi. Halo dari Bali ya Mbak Deo Tari, halo, salam dari Surabaya, Prabu dari Surabaya. Oke, kembali ke pertanyaannya Mas Rudi ya. Jujur sama diri sendiri itu yang seperti apa? Gimana contohnya? Kita tuh sulit ya, jujur ya. Jujur aja ya teman-teman ya. Jujur aja kalau kita sulit untuk jujur. Iya nggak? Kita itu terbiasa dengan banyak topeng, banyak kebohongan, banyak manipulasi, banyak bentukan-bentukan yang kita suguhkan ke orang lain ya. Dan akhirnya kita hanyut dengan topeng-topeng kita sendiri, hanyut dengan bentukan-bentukan karakter-karakter kita sendiri. Nah, dari kehanyutan itu muncul bahwa kita itu jarang untuk jujur kepada diri kita sendiri. Nah, maksudnya jujurnya seperti apa? Gimana contohnya? Jujurnya itu sesimpel gini sih sebenarnya. Misal ya, ada pengamen memainkan musik di depanmu. Terus waktu dia menyuguhkan meminta uang, itu kamu gini, maaf ya Mas, kamu kayak menolak gitu ya. Nah, tapi aslinya di dalam hatimu itu pengen memberi, tapi kamu menolaknya. Itu kan adalah sebuah bentuk kebohongan. Kamu gak jujur dengan dirimu sendiri. Kenapa nggak kamu kasih aja? Kenapa nggak kamu beri uang? Kenapa kamu tolak? Ribet Prabu. Dompetku itu disaku dan sebagainya. Ya balik lagi. Jujur itu tidak membutuhkan syarat apapun. Jujur ya jujur. Kalau kamu pengen ngasih ke orang itu ya kasih aja. Itu jujur. Kalau kamu lagi pengen nggak ngasih ya nggak ngasih, gitu aja. Itu jujur. Sesimpel itu sih sebenarnya. Sesimpel itu. Oke ya. Oke. Dari Mas Rudi lagi. Kejujuran apakah tercipta? Jika ada pertanyaan dan jawaban, ada orang yang bertanya, ada yang menjawab gitu kan. Oke. Kejujuran tercipta ketika memang ada dua arah ya. Satu yang bertanya, satunya yang menjawab. Nah, kalau kejujuran kepada dirimu sendiri, otomatis kan ada satu ruang di pikiranmu yang bertanya dan ada satu ruang di pikiranmu yang menjawab. Maka kejujuran ada, timbul ya. Nah, makanya core dari kejujuran itu komunikasi. Jadi jujur itu tidak bisa tercipta kalau tidak ada komunikasi. Komunikasi itu sebenarnya apa? Komunikasi ya ada orang yang bertanya dan ada orang yang menjawab. Ada dialog gitu. Tapi apakah itu harus orang yang di depanmu gitu? Ya nggak harus gitu. Kamu bisa jujur dengan dirimu sendiri. Kamu menciptakan karakter lain dirimu sendiri yang bertanya kepada dirimu sendiri juga, dan dirimu sendiri pula yang menjawab gitu. Jadi jujur kepada diri sendiri itu lebih ke komunikasi kepada diri sendiri. Itu gimana? Maksudmu gimana? Enaknya gimana? Dan sebagainya. Kemarin Prabu itu sempat ngopi sama temen lah. Dia punya warkop di daerah Pagesangan. Dia itu bercerita bahwa dia itu beberapa kali itu mengalami pertengkaran rumah tangga. Dan kebanyakan seringnya dia yang mentak-mentak.
bentak-bentak, bahkan sampai melempar barang sesuatu dan sebagainya. Terus gini, akhirnya dia menyadari ketika dia menggunakan metode Toporoso, metode berkomunikasi dengan kemarahannya, berkomunikasi dengan nafsunya. Jadi ketika kemarahan itu datang gitu, si teman Prabu ini mencoba untuk berkomunikasi. Oh, kowe lapo kok datang lagi? Kamu datang lagi kenapa? Gini. Akhirnya dari komunikasi itu, dari rasa kejujuran itu, akhirnya kemarahan itu tidak hanyut di dalam dirinya. Akhirnya kemarahan hanya lewat di depannya. Karena komunikasi dengan kemarahan itu penting. Misal gini deh, Prabu ini kecewa, ya nggak? Prabu pernah kecewa dengan seseorang, maka Prabu ngajak ngobrol. Prabu yang kecewa dengan Prabu, paham nggak maksudnya Prabu? Jadi ada Prabu mengambil jarak antara rasa kecewa itu dengan Prabu sendiri, dan Prabu ajak ngomong rasa kecewa itu. Maksudmu gimana sih? Maumu gimana? Kenapa kok kamu selalu mengganggu aku dan sebagainya? Apa tujuanmu? Gini. Kayak gitu. Komunikasi. Dan Prabu jujur, memang Prabu agak risih dengan kecewa itu waktu itu. Makanya Prabu ngomong, mengutarakan dengan kejujuran, aku risih sebenarnya adanya kamu itu. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kamu memang pengen ngobrol bareng sama aku, nggak apa-apa. Toh kita nanti juga akan jadi teman. Karena kamu adalah bagianku juga. Akhirnya komunikasi, terus dikomunikasikan. Ketika komunikasi itu terus terjalin, akhirnya kejujuran terbentuk. Ketika kejujuran terbentuk, akhirnya penerimaan terjadi. Kamu menerima dirimu yang kecewa, kamu menerima dirimu yang A, kamu menerima dirimu yang B dan sebagainya. Ketika penerimaan itu terus terjadi, efeknya apa? Cinta merekah, cinta tumbuh, kelopak bunganya mekar. Akhirnya kamu merdeka. Kan seperti itu. Gitu ya, Mas Rudi ya. Dari Catch 21.7, saat latihan untuk racing consciousness. Racing itu meningkatkan consciousness, meningkatkan kesadaran. Saat latihan untuk meningkatkan kesadaran, ada fase di mana merasa tidak butuh siapa-siapa, salah satunya pasangan atau pacar. Itu gimana Prabu, salah nggak? Gini, ini juga menarik pertanyaannya tuh. Karena dulu Prabu juga ada masa di mana Prabu itu nggak pengen nikah, nggak pengen punya pasangan. Atau kalau dalam Hindu itu istilahnya salibat, hidup salibat itu hidup dengan kesendirian tanpa pasangan. Apakah salah Prabu? Ya. Sebenarnya tergantung pilihanmu. Ya, itu nggak salah. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Nggak ada. Kalau kamu nikah itu kamu salah, kalau kamu nggak nikah itu kamu benar gitu. Nggak seperti itu. Maksudnya gini, benar salah itu dari sini teman, dari pikiran. Prabu kalau sama Rudi itu selalu membahas itu benar salah itu nggak ada, Rud. Yang ada itu hanyalah pas dan pantas. Pasnya itu gimana dan pantesnya itu gimana. Kalau sudah melanggar pas dan pantas, berarti kemungkinan besar itu salah. Kemungkinan besar. Contoh misalkan kamu memutuskan, misalkan kesadaranmu berkembang terus ya, kamu memutuskan untuk tidak menikah dan tidak mempunyai pasangan hidup, misalkan seperti itu. Itu pas di kamu, ya kan? Tapi pantas nggak di orang tuamu? Itu dulu. Pantas nggak di adik-adikmu? Pantas nggak di keluargamu? Kalau keluarga dan orang tua pantas dan mereka pas, ya udah wis, nggak usah nikah, nggak apa-apa. Cuman berhubung Prabu di sini itu sudah pas dengan kondisi Prabu itu tidak menikah, dan sudah pas dengan kondisi Prabu juga dengan menikah,
Makanya Prabu akan mencari pantasnya gimana dulu ke orang-orang yang melihat Prabu, ke orang tua. Apakah orang tua itu mencari mantu, pengen punya cucu dan sebagainya, itu kan harus menikah kan, harus punya pasangan. Akhirnya Prabu memutuskan untuk menikah gitu, memutuskan untuk menikah. Yang dulunya Prabu nggak mau menikah gitu kan, karena Prabu waktu dulu itu dibilangi guru Prabu itu cuman itu, kalau kamu nggak menikah itu kamu nggak bisa memahami proses penciptaan manusia, dan kamu nggak bisa memahami kepantasanmu dan kepasanmu gitu, kata guru Prabu. Akhirnya Prabu mikir kan, Prabu merenungi dan sebagainya, perkataan guru-guru beliau itu, dan memang benar seperti itu. Hidup itu bukan benar salah teman-teman, menjalani hidup itu bukan benar salah. Pilihan-pilihan yang kita ambil itu bukanlah tentang benar dan salah. Bukanlah pilihan kita benar dan yang nggak kita pilih itu salah, bukan seperti itu. Hidup itu tentang pasnya gimana dan pantasnya gimana, itu dulu. Kamu pas nggak sih? Kamu nyaman nggak dengan itu? Itu dulu loh. Terus orang lain yang melihat kamu itu pantas nggak? Aku yang merasa dilihat itu pantas nggak? Itu dulu. Karena bukan ada benar salah, adanya pas dan pantas. Itu ya. Oke ya, gitu ya Mas atau Mbak ini dari Caks 21. Oke. Mbak, ini Mbak kayaknya ini. Mbak Nuranisal Makfiroh, Palembang hadir. Baru tadi siang terlintas di benakku tentang kejujuran terhadap diri sendiri dan kembali terjawab di sini. Ya Mbak, terima kasih ya. Salam dari Surabaya. Prabu ikut seneng kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dengan sendirinya ya. Mas Andika Muslim, tapi yang kejujuran ya repot Mas Prabu. Bukankah kebohongan itu juga perlu jika itu baik? Ini kembali lagi Mas Andika Muslim, jujur kan itu kan gini, kejujuran itu kan dimensinya itu di dalam diri ya Mas Andika ya. Kejujuran itu core-nya, akar dari kejujuran ini di dalam diri, bukan di luar ya. Kalau di luar itu kamu bebas, mau jujur atau bohong bebas, itu pilihan. Nah pilihan tadi yang Prabu bilang bahwa itu pantas atau enggak, pas atau enggak, itu tergantung pilihan itu. Tapi kalau kejujuran yang dinamakan kejujuran, akar kejujurannya dari dalam diri, sampai terbata-bata ngomongnya. Maksudnya dari dalam, kejujuran itu dari dalam. Jadi kamu kan kalau dari dalam dirimu, otomatis kan kamu tanpa syarat apapun jujur sak jujure, jujur wis jujur ae ambek awakmu dhewe ngono. Jujurlah sejujur-jujurnya dengan dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri ya, bukan sana loh ya. Dengan dirimu sendiri. Ini harus dibatasi nih. Biar apa? Biar enggak repot, enggak terlalu los untuk keluar gitu kan. Kan gitu kan yang dimaksud Mas Andika Muslim. Jujurlah dengan dirimu sendiri, tapi pantas dan paslah dengan orang lain gitu loh maksudnya Prabu. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Dari Mas Paguli Batu. Mas Prab, kalau bicara dalam hati, ini maaf ya, ada kembang api. Kedengeran nggak kembang apinya? Karena Prabu kan rumahnya ada bukan di perumahan ya, tapi di kampung warga gitu. Jadi pasti ada perayaan tertentu sebelum kemerdekaan gitu. Dan maaf juga nggak bisa pakai mic karena micnya ada di Rudy. Ada di Rudy. Jadi kalau live dengan Rudy mesti jelas suaranya. Tapi kalau live sendirian jadi seperti ini, nggak apa-apa lah ya. Yang penting denger dan tahu maksudnya seperti apa. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Mas Paguli Batu. Kalau bicara dalam hati, kesadaran yang mana? Yang berbicara apa yang mendengar?
Oke. Kesadaran itu yang mendengar, yang mengetahui, yang menyimak, yang merasakan, itu kesadaran. Di luar itu bukan kesadaran, itu objek. Sebenarnya semuanya kesadaran gitu loh maksudnya Prabu gitu. Sebenarnya semuanya kesadaran, tapi kan sebelum kita membahas semuanya, kita kan harus membeda-bedakan dulu nih. Mana yang kesadaran, mana yang enggak, mana yang subjek, mana yang objek. Karena pada dasarnya kesadaran itu selalu membahas subjek. Maka ketika ada sesuatu yang bisa kamu rasakan dan bisa yang kamu tahu, maka itu bukan subjek, itu adalah objek. Gitu ya kalau kesadarannya. Oke. Ini Mbak Nura Rizal Maghfirah lagi. Mas Prabu, gimana cara mengatasi rasa benci? Apakah bisa juga menggunakan metode komunikasi seperti yang Mas Prabu lakukan terus? Menarik ini pertanyaannya. Oke. Ini sebelum membahas itu dulu ya Mbak Maghfirah ya. Kita membahas bahwa benci itu dari mana gitu. Kok kamu bisa tahu kamu itu benci dengan sesuatu? Ini kan harus ditelisik ya. Akar dari benci itu di mana? Benci tercipta itu karena komunikasi. Maka ketika kamu ingin meredakan atau menerima rasa benci, ya harus dengan komunikasi. Karena benci berasal dari komunikasi. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang mungkin menurutmu itu buruk. Misal ya, kamu membenci orang itu ya, karena orang itu tidak sesuai harapanmu, tidak sesuai ekspektasimu. Kamu kecewa dengan orang itu, akhirnya membencinya gitu kan. Otomatis kan benci itu berawal dari komunikasi yang buruk, ya kan? Ketika komunikasi itu baik, itu akhirnya cinta gitu kan. Akhirnya lebih ke sayang, welas asih dan sebagainya gitu. ada kembang api lagi ya, maaf teman-teman ya. Jadi ya memang seperti itu Mbak Maghfirah. Jadi ketika kita ingin mendamaikan suatu hal, kita harus berkomunikasi dengan hal itu. Karena apa? Karena hal itu datang dari komunikasi juga. Manusia itu adalah makhluk komunikasi. Kenapa manusia lebih keren, lebih spesial daripada makhluk lain? Karena manusia itu lebih bisa total dengan komunikasi, lebih bisa memahami bahasa, lebih bisa memahami pikiran-pikirannya, lebih punya kesadaran dan sebagainya, macam-macam seperti itu. Maka pada prinsipnya, kalau kita makhluk komunikasi, otomatis apapun yang datang di hidup kita itu berawal dari komunikasi. Dan apapun yang bisa sembuh di hidup kita itu berawal dari komunikasi. Oke. Nah, komunikasi terjalin terus-menerus dengan baik karena ada kejujuran. Nah, kembali lagi ya. Kejujuran akan menimbulkan penerimaan. Penerimaan akan menimbulkan cinta dan merdeka. Seperti itu. Nyambung ya dengan bahasan merdeka bersama cinta. Mas Andika Muslim, ya berarti nyambung Mas Roso nggih, berarti sambung Roso nggih Mas Prabu, seolah kita bertanya pada diri, terus ada yang menjawab dari dalam. Ya, benar sekali Mas Muslim, Andika Muslim. Itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru gabung ya, live-nya nanti itu akan di-share di YouTube ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang ketinggalan bisa lihat di YouTube. Ini live yang kedua, karena yang sesi pertama itu terbatasi oleh waktu Instagram, batasan durasi live waktu Instagram yang 1 jam.
Jadi ini live yang kedua buat teman-teman yang baru hadir ya, yang belum tahu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak tentang merdeka bersama cinta ya? Halo semuanya yang baru hadir. Oke, Prabu ulas lagi ya, ulangi sedikit ya. Cinta dan merdeka itu adalah dua hal yang sama ya. Kalau kita bisa merdeka dengan diri kita, otomatis kita mencintai diri kita. Ketika kita mencintai diri kita, otomatis kita merdeka dengan diri kita. Itu ya. Itu poinnya. Jadi merdeka dan cinta itu sama, dua hal yang sama. Dan cinta atau merdeka itu adalah efek dari apa? Dari kesadaran. Dari kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran kita menyadari diri kita sendiri. Ketika kesadaran itu sudah ada, kesadaran tentang diri kita sendiri sudah ada, otomatis akan timbul komunikasi di situ. Kita komunikasi dengan diri kita. Kita komunikasi dengan hidung kita. Kita komunikasi dengan jerawat kita misalkan ya, jerawat, kamu kenapa kok di situ gitu, nyaman atau enggak di sana itu, dan sebagainya, macam-macam. Kenapa kamu muncul dan sebagainya. Itu kan bentuk komunikasi yang di dalam. Begitupun dengan penderitaan yang ada di pikiran. Rasa kecewa, rasa kecewa, gimana kabarmu gitu. Kamu betah nggak di aku gitu. Mudah-mudahan kamu betah ya di aku ya, dan kita menjadi sahabat. Karena aku tahu kamu juga menyimpan rasa cinta kepadaku. Kan itu bentuk kemesraan ya. Bukan bentuk sebuah kecewa itu sebuah penyakit, bukan seperti itu. Ketika kamu menganggap kecewa, sedih, gelisah dan sebagainya itu sebagai penyakit, itu yang bahaya gitu. Itu yang bahaya. Jadi berdamai aja dengan mereka, bahkan peluk mereka, ajak mereka bersama. Ketika mereka sudah pergi ya, terus aku kangen dengan kamu, kecewa, datang lagi po, aku pengen bermesraan bersamamu, aku pengen berkomunikasi lagi bersamamu dan sebagainya. Panggil dia, panggil sahabatmu yang bernama kecewa. Seperti itu ya. Asik kan? Hidup itu jadi asik, jadi penuh komunikasi, penuh kejujuran, penuh penerimaan, dan penuh cinta. Dari Mbak Firoh lagi ya. Komunikasinya ke rasa benci tersebut atau ke orang tersebut Mas, atau keduanya? Ke rasa bencinya ya Mbak ya. Mbak Firoh harus diselesaikan di dalam dulu. Jangan ke orangnya dulu nih. Kalau ke orangnya nanti Mbak Firoh nanti bakal apa ya? Bakal tersesat dengan kebencian-kebencian baru. Maka kebencian-kebencian yang sudah ada dulu yang harus dikomunikasikan ya. Jadi yang disembuhkan itu yang di dalam. Yang di dalam dulu harus disembuhkan, bukan yang di luar. Apakah yang di luar wajib disembuhkan Prabu? Gitu kan pertanyaannya. Nanti akan tiba saatnya bahwa itu akan tersembuhkan ketika kamu sudah sembuh di dalam. Itu pasti akan tersembuhkan. Entah itu dengan usahamu, atau entah dengan usaha dari orang lain, atau entah tiba-tiba terjadi sesuatu akhirnya kebencian itu menghilang dan sebagainya. Itu pasti terjadi. Tapi harus di dalam dulu, yang diselesaikan di dalam dulu. Gitu ya. Terima kasih Mbak Firoh atas pertanyaannya. Oke nih. Jam berapa nih? Jam 10 ya, kita tutup ya. Atau ini 10 menit lagi nih. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita akhiri aja live-nya. Karena ini live yang kedua tadi ya. Oke. Seperti itu teman-teman, tentang merdeka bersama cinta.
kembali lagi ke bahasan bahwa besok itu adalah kemerdekaan Indonesia ya. Yang kita bahas dari tadi itu kan tentang diri, merdeka dengan diri, cinta dengan diri dan sebagainya. Indonesia pun sama gitu. Prabu ini kadang sampai menangis loh kalau memikirkan atau menghayati Indonesia dan sebagainya, karena memang Prabu lahir di sini, lahir di tanah ini. Jadi rasa cinta Prabu tentang Indonesia sangat besar. Tapi bukan berarti Prabu tidak cinta dengan negara lain ya, dengan tanah-tanah lain. Karena semuanya bagiku tanah itu adalah Indonesia. Semua tanah adalah Indonesia. Makanya Indonesia itu bukan sebatas kepulauan yang kita kenal gitu. Indonesia itu luas. Seluas pikiranmu tentang Indonesia itu seperti apa. Apapun yang aku pijak ya, itu Indonesia. Apapun yang aku pijak itu Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia bagiku seperti itu. Apapun yang aku pijak, entah dimanapun itu, entah aku ke negara mana lah, kemana dan sebagainya, itu tetap Indonesia bagiku. Karena itu sudah ada di aku. Ini aku yang Indonesia. Jadi ketika aku sudah Indonesia, otomatis aku kemanapun itu tetap Indonesia, nggak berubah apapun. Seperti itu teman. Itu yang dinamakan merdeka yang sejati, seperti itu. Kamu itu sudah bukan kamu, tapi kamu itu Indonesia. Kamu itu bukan hanya sekedar rasa kecewa, bukan hanya secuil atau sependek penderitaan-penderitaanmu itu, tapi kamu itu sudah ada sedari lama. Sudah ada ketika para leluhur kita memerjuangkan nama itu, nama Indonesia itu, kamu sudah ada. Sudah ada di situ. Jadi ketika kita dilahirkan itu kita sudah Indonesia. Bagiku aku itu bukan Prabu atau siapapun yang mendengarkan ini, bagimu juga kamu juga bukan kamu sendiri, tapi kamu itu Indonesia. Kemanapun kamu melangkah dan sebagainya, itu kamu tetap Indonesia, seperti itu ya. Dan prosesnya sama, untuk mencintai Indonesia prosesnya sama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Prosesnya sama. Yang Prabu bahas dari awal itu kan sama. Ada kesadaran, ada aware di sana. Ketika sudah ada aware, otomatis muncul komunikasi, muncul kejujuran, muncul penerimaan, akhirnya muncul merdeka. Jadi bagiku kemerdekaan itu adalah efek dari kesadaran yang sudah baik dan sudah cukup pantas untuk kamu kerjakan gitu. Itu kesimpulannya. Ya buat teman-teman yang ketinggalan bahasan hari ini, nanti Prabu bakal share di YouTube Prabu nanti ya. Oke ya. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum Prabu tutup nih? Salam satu bendera merah putih merdeka. Salam Mas Andika Muslim, cintailah sekitarmu, maka kamu akan mencintai kamu. Oke, apakah bisa dicukupkan, teman-teman? Oke, ini dari Mas Ahlan Milah. Mas Ahlan atau Mbak ini? Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, Mbak atau Mas Ahlan? Saya izin bertanya Mas perihal cinta ini. Dalam rasa cinta, seberapa penuh kita harus meluapkan rasa cinta 100% kah? Dan apakah ada hal yang lain yang harus dicintai sepenuhnya? Sepenuhnya Tuhan, maksudnya sepenuhnya yang selayaknya Tuhan. Oke, balik lagi ya teman-teman. Kita itu adalah cinta. Otomatis ketika kita mencintai seseorang, kita tuh nggak bisa mencintai seseorang itu tidak 100%. Karena kita itu cinta, paham nggak? Kita itu cinta. Kita terbentuk dari cinta. Otomatis kita adalah cinta. Dan ketika kita mencintai seseorang, otomatis secara logika, ini kita main logika aja. Apakah kita
akan bisa mencintai seseorang itu tidak 100%. Pasti 100%. Pasti itu, dapat diyakin pasti 100%. Terus yang membedakannya gimana Prabu? Yang membedakan cintaku 100% ke A dan cintaku 100% ke B, cintaku ke 100% ke C dan sebagainya itu? Karena Prabu mengatakan kita tuh pasti 100% kalau mencintai. Bedanya adalah di frekuensi yang dibawa. Frekuensi pantes dan cocoknya, pantes dan pasnya itu gimana? Contoh ya, kamu itu 100% mencintai pacarmu, pun kamu 100% mencintai orang tuamu, ya kan? Tapi cara atau corok kepantesannya, cara pasnya, cara frekuensi 100% yang dibawa itu kan berbeda. Bukan angkanya loh ya, bukan angka 100%-nya ya, frekuensi yang dibawa kan berbeda antara kamu dengan orang tuamu dan kamu dengan pacarmu, meskipun sama-sama 100%. Dan 100%-nya itu tidak berubah, ya sama 100%, cuman yang berpengaruh itu adalah tingkat frekuensi yang dibawa. Jadi pahami frekuensi. Untuk memahami frekuensi, pahami dirimu, pahami kesadaranmu dan sebagainya, macam-macam. Itu panjang ya untuk dibahas. Tapi kalau Prabu singkat ya seperti itu, bahwa kita tidak pernah bisa atau mustahil kita tidak mencintai orang dengan 100%. Pasti kita mencintai orang dengan 100%. Pasti 100%. Karena kita adalah cinta. Otomatis ketika cinta mencintai cinta, ya otomatis yang timbul adalah cinta. Selesai. Nggak ada angka. Di full total cinta. Nah, cuman yang membedakan adalah frekuensinya, bukan angkanya loh ya, frekuensi yang dibawa. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Ahlan Milah atau Mbak Ahlan Milah. Oke, dapat dicukupkan teman-teman? Atau masih mau nambah durasinya? Billingnya masih ditambah nggak ini? Kayak main di warnet dulu ya. Dulu kan Prabu kan ya zaman warnet ya. Jadi kalau nambah billing gitu-gitu kan sangat familiar di telinga. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dapat dicukupkan ya teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lagi, nanti teman-teman silakan DM Prabu. Prabu selalu membalas DM, selalu membalas DM. Tapi ya tergantung waktu, tergantung waktu. Jadi ya mohon maaf kalau ada DM yang Prabu nggak balas cepat. Memang karena Prabu nggak online waktu itu. Oke ya, cukup sekian ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat sampai di menit ini, di detik ini. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah kembali dari live sebelumnya yang terpotong karena durasi IG live dan kembali menyaksikan live ini. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Maaf ya kalau Prabu banyak salah kata ya, karena memang Prabu ya manusia, jadi banyak salah juga. Dan banyak benernya juga ya wajar karena manusia juga ada banyak salah dan banyak bener. Jadi maafkan kesalahan Prabu dan terima kasih atas kamu menerima kebenarannya gitu ya. Oke, rahayu bagi kita semua, salam semesta. Semoga harimu menyenangkan hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Yang mau merayakan kemerdekaan silakan, yang mau melean atau begadang silakan, menyambut kemerdekaan terserah. Yang penting kamu bahagia hari ini. Oke ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Selamat malam, rahayu.